Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lensa dimanapun berada, telah hadir tokoh Kota Binjai, yaitu Bapak Timbas Tarigan, yang insya Allah kedepannya kita akan bertanya-tanya tentang Alfitia dan historis dari Pak Timbas berkaitan dengan Alfitia. Maka dari itu kepada para penikmat lensa dimanapun Anda berada, tetap lihat dan tonton serta saksikan acara ini, insya Allah 30 menit ke depan bersama tokoh Kota Binjai, yaitu Bapak Timbas Tarigan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Timbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Timbas? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini nampaknya luar biasa, wajah cerah insya Allah. Amin, amin. Kedepannya juga semakin cerah ya Pak. Amin. Iya Pak, hari ini kita hadir Pak di lensa. Sedikit gambaran kalau dari Pak Timbas, gimana untuk lensa ini ke depannya Pak? Ya, jadi saya pikir hadirnya lensa di sebuah lembaga pendidikan itu terobosan yang sangat positif. Karena memang masanya hari ini kita berkomunikasi itu banyak melalui alat teknologi informasi. Ya, salah satunya ya misalnya dengan hadirnya studio-studio di beberapa tempat, salah satunya di sekolah. Nah, jadi menurut saya lensa atau hadir di sekolah Alfitiah ini sangat positif, terutama dalam hal proses pembelajaran. Misalnya salah satunya ya, walaupun tentu banyak yang bisa kita manfaatkan, tapi khusus untuk dunia pendidikan, dunia ajar mengajar di Alfitiah ini sangat positif menurut saya. Dengan situasi kondisi apalagi seperti hari ini ya, kita banyak dari pemerintah kan mensyaratkan pada kita untuk melakukan pembelajaran itu dengan online. Benar sekali Pak. Iya. Mungkin Pak, ketika dulu awal kali adanya sekolah kita ini di Sit Alfitia, kita tidak pernah terbayang adanya lensa ini kan gitu. Jadi menurut Pak Timbas, awal mula berdirinya di Alfitia ini ya, sekolah ini apa dasarnya awal kalinya? Di awal-awal dulu kita bersama teman-teman mendirikan yayasan ini tidak terpikirkan seperti hari ini. Benar. Niat kita hanya membantu bekerja untuk memberikan pendidikan yang seluas-luasnya untuk masyarakat kita ya, dengan kemampuan yang sangat terbatas. Lalu kita dirikan sebuah lembaga yayasan pendidikan, ya, yayasan pendidikan sosial dan dakwah Alfitiah ini. Nah, jadi tidak lebih dan tidak kurang niat kita memang ingin turut serta mencerdaskan anak bangsa ini dari awal-awal puluhan tahun yang lalu. Ya, jadi saya pikir sekitar tahun 90-an itu masih ya, 90-an ya. Nah, jadi alhamdulillah kita lihat sekarang ini kan berkat kerja keras teman-teman semuanya ya, yang begitu banyak sudah berperan di Yayasan Alfitiah ini luar biasa sekarang perkembangannya ya. Dan terima kasih juga hari ini juga sudah hadir lensa ini begitu. Ini salah satu bagian yang luar biasa menurut saya dalam perkembangan perjalanan Yayasan Alfitiah. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk negeri ya, terkhusus Kota Binjai. Seputar tentang Alfitiah ya Pak. Ya. Sekaligus Bapak kan sebagai pembina di Alfitiah ini. Ya. Jadi kita mungkin sebagian masyarakat di luar sana atau penikmat lensa juga bertanya-tanya tentang Pak Timbas kan gitu. Kemarin pernah menjadi wakil wali kota. Ya, artinya apa yang nanti Bapak sampaikan kan akan menjadi motivasi. Jadi mohon berbagi dari pengalaman-pengalaman Bapak sampai saat inilah. Ya, ini mohon maaf kalau memang mungkin terkesan istilahnya nanti menceritakan sedikit latar belakang kita, mohon maaf. Iya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Alhamdulillah. Pelajaran baik ya. Tapi kan mungkin masing-masing kita beda tentu. Tapi mana tahu ada yang baik-baik, boleh lah. Jadi intinya tadi saya katakan semangat kita itu adalah semangat ingin selalu berbuat kebaikan. Intinya itu. Hidup kita ini, apalagi seorang muslim itu tidak ada pekerjaan yang lain, tidak ada pilihan sebenarnya kecuali berbuat kebaikan. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi semua kita ini akan merugi semerugi-meruginya kecuali
Kecuali orang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Ya orang yang selalu tadi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Orang yang selalu berpikir untuk kebaikan aja gitu. Jangan cerita yang lain. Sudah pun kita bercerita, berpikir, bekerja untuk kebaikan masih juga kita salah toh. Benar. Apalagi kita merencanakan kesalahan. Ya rugi sangat lah. Nah, jadi saya pikir muaranya dari sana, awalnya dari sana bahwa kita semua itu apapun posisi kita, niat kita berbuat kebaikan aja. Karena memang itulah syarat satu-satunya nanti bekal kita untuk kembali ke kampung halaman nenek moyang kita Adam dan Hawa, surga yang penuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sayang gitu hari-hari kita tidak siapkan bekal kebaikan tadi itu. Karena memang perintah Allah juga gitu kan. Nah, udah kan kita siapkan, udah kita rencanakan, semangat, kadang-kadang kita masih berbuat salah, namanya manusia. Benar. Nah, apalagi kalau seandainya kita tidak menyiapkannya. Nah, jadi intinya itu Bang Halim bahwa kita niatnya harus selalu berbuat kebaikan. Nah, berangkat dari sanalah ya saya dari kampung yang jauh di sana gitu ya. Nama kampungnya apa itu, Pak? Desa Telaga. Desa Telaga ya, Pak. Kabupaten Langkat. Oh, Desa Telangkat di bawah bukit. Jadi dulu lampu listrik pun lama masuk ke sana, saking pelosoknya begitu ya. Allahu wasallam. Ya, jadi tapi ya tadi karena semangat kita ingin berubah tadi itu, ya saya tamat SD langsung SMP di Taman Siswa Binjai, SMA 1 negeri, kuliah di USU. Mulai saya SMP saya upahan nyuci itu. Nyuci, Pak. Nyuci apa nih, Pak? Nyuci baju, nyuci Nyuci pakaian baju. orang. Allah. Nyuci pakaian orang untuk upahan cari uang sekolah. Nah, pulang kampung itu asal libur tak pernah istirahat. Pasti upahan untuk cari uang sekolah, uang jajan gitu. Iya. Ya upahan kalau di kampung itu karena memang keluarga miskin, kita keluarga susah. Ya kita ya saya upahan di kampung namanya ngangkat balok begitu ya, ngangkat manen kelapa sawit orang gitu. Ngangkat bambu di kampung kita kan banyak bambu tuh. Nah, kira-kira gitu. Jadi setelah itu kuliah, lalu ikut pengajian, lalu ikut ya berpolitik lah kira-kira. Ya tahun 2004 saya jadi anggota DPR provinsi sampai 2009 2014 jadi anggota DPR lagi periode kedua di provinsi. 2010-nya diajak Pak Wali yang dulu Pak Idaham jadi wakil wali kota sampai 2016 kemarin 2 periode 10 tahun ya. Jadi saya pikir perjalanan yang anak kampung begitu ya. Anak udik lah ya. Dari kampung begitu ya saya pikir hanya satu, yang nggak boleh minder, nggak boleh malu, nggak boleh apa istilahnya langsung down gitu, nggak boleh. Kita harus berjuang gitu kan ya, karena orang bisa kenapa kita tidak bisa. Betul, ya betul. toh Allah kasih semua kesempatan sama kepada kita, siapapun kita di dunia ini. Orang lahir kita dari rahim ibu kita sama-sama hanya bersama air ketuban. Benar. Tidak ada bersama berlian misalnya, bersama emas misalnya, bersama uang gitu, nggak ada. Semua bersama air ketuban sama. Cumanya bisa menangis saja. Nah, lalu setelah kita hidup di dunia ini sama peluang kita, bertarunglah kita. Kan kira-kira begitu. Betul. Berjuang maksud saya. Nah, jadi apalagi kondisi hari ini semakin hari semakin ya berat ya, persaingan hidup ya semakin ya berat lah begitu. Nah, maka saya pikir kita semua, saya dan kita semua ya harus apa namanya, jangan satu intinya jangan putus asa, jangan khawatir, ya tetap semangat intinya, tetap semangat bekerja gitu ya. Bagi kita sebagai kepala rumah tangga misalnya, suami ya tuh tentu sangat mulia pekerjaan suami memberikan nafkah pada anak dan istri itu. Nah, jadi apalagi kondisi-kondisi sulit seperti hari ini, jangan putus asa intinya ya. Setelah kita berniat bekerja keras ya, doa sama Allah SWT. Allah tidak akan pernah menyanyiakan kita kan. Allah tidak akan pernah ya Allah pasti bantu kita karena Allah sudah jamin rezeki kita. Tinggal bagaimana cara kita untuk mencari penyebab agar rezeki kita yang jauh makin dekat, yang tersembunyi makin terbuka dan seterusnya. Nah, jadi saya pikir sekelumit atau sedikit perjalanan saya kurang lebih demikian dari kampung begitu. Begini, Pak, mungkin di luar sana juga punya masalah yang sama gitu kan, Pak. Jadi ketika dalam keadaan kita bahasakan mungkin kita bercermin, orang tua kita nggak mampu ini, nggak mampu untuk menyekolahkan kita atau memuliakan kita. Jadi apa dasar awal kali Bapak itu bisa bangkit dan
ingin berjuang gitu. Di zaman kita dulu kan sumber informasi juga terbatas. Terbatas, televisi, betul. televisi pun hitam putih begitu. Iya, benar. Koran pun itu aja. Itu aja. Iya. Tapi bagi kita dari situ ada pelajaran bahwa orang bisa gitu loh. Itu tadi intinya, orang bisa. Kenapa saya tidak bisa? Kan kira-kira begitu. Iya. Ya, memang saya dari kampung, iya betul. Tapi kalau saya bekerja keras, saya berusaha, dan modal tentunya ya kejujuran ya. Kalau ada istilah orang Karo, saya orang Karo, Timbas Tarigan ya, Karo Tarigan itu. Orang Karo itu bilang olah perpusu. Ya, katanya begini. Andi kita kalak mesra olah perpusu. Artinya maksudnya ya jangan baper kalau kita ini orang susah gitu. Nah, itu saya pegang dari dulu. Ya makanya apapun saya kerjakan. Pernah saya mencari cacing Bang Alim. Allah. Cacing yang merah itu, yang di air comberan itu. Comberan. Nah, itu dulu di zaman itu 5.000 satu kaleng susu. Itu yang kita jual. Berjuang begitu. Cari cacing, pelihara cacing pun sudah saya. Jadi cari cacing air comberan, pelihara cacing sudah. Kalau jualan apa yang saya tidak jual? Jual durian, jual apa itu namanya, gula merah, benar. Semuanya. Ya, kalau masih sekolah dulu ya sama mama juga jualan ke pekan-pekan, perenggi-renggi istilahnya. Iya. Jual cabe, jual sayur-sayuran gitu. Jadi intinya ya kita menyadari kita ini nggak mampu, tapi bukan berarti kita tangisi lalu kita jaim-jaiman, enggak. Ya kita hadapi gitu. Ya kan, hidup ini harus dijalanin. Hidup ini kita udah tahu keras gitu kan. Jangan kita menyerah. Karena Allah memang takdirkan untuk itu. Dihadirkan kita itu di zaman begitu. Betul. Ya memang harus kita lalui. Kita harus sadar gitu. Ya kalau kita misalnya hadir sebagai seorang anak yang sudah kaya raya, mungkin alhamdulillah, syukurilah itu. Kan gitu. Sudah ini kita ada semua. Iya, kita dilahirkan di kampung yang listriknya pun tidak ada, ya kan. Dengan segala kesusahannya, saya masih merasakan makan nasi campur jagung, Bang Alim. Saking susahnya karena mahal beras di zaman itu, ya. Dan kita memang susah, ya mungkin yang lain pada makan nasi, kita campur gitu. Nah, jadi lalu kita tangis itu, lalu kita diam, lalu murung gitu. Oh ya enggak lah gitu. Ya kita harus bertarung, berjuang gitu kan. Ya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi dengan cara yang benar. Bukan berarti ngurusin orang, menzolimi orang, jangan. Ya, kemiskinan itu nggak boleh jadi alasan untuk berbuat kejelekan, nggak boleh. Kita harus terus bertarung, berjuang dengan cara-cara yang baik. Ya, jadi saya alhamdulillah ya orang kampung ya, saudara juga nggak ada di kota dan seterusnya begitu. Ya akhirnya di kota ya karena kita baik-baik saja, alhamdulillah banyak kawan-kawan yang percaya, ya suruh ini, suruh itu, dan semua ya kita ikutilah. Ya alhamdulillah sampai jadi pengurus partai pada saat itu, lalu jadi anggota DPR itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja begitu, insya Allah. Iya, jadi kan Pak, di luar sana mungkin ada anak-anak muda, pelajar ya, yang saat ini mungkin dalam keadaan putur, dalam keadaan sudah putus asa ini dengan kondisi saat ini. Jadi pesan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk adik-adik kita di luar sana, para pelajar, untuk termotivasi bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Saya hanya ingin mengatakan tidak ada istilah kita putus asa, ya. Tidak ada istilah kita pesimis, itu tidak ada, ya. Kalau belum berhasil dalam sebuah perjuangan itu wajar, itulah manusia, ya. Jadi jangan gara-gara kita gagal dalam satu hal lalu kita putus asa, lalu mundur, bahkan mungkin mohon maaf putus asa. Oh jangan. Kegagalan sekali itu tandanya kita mempersiapkan keberhasilan berikutnya. Bahkan kalau kita tidak pernah gagal, kita tidak akan pernah mensyukuri keberhasilan itu. Nah, jadi biasa aja gitu. Jadi hari ini belum, besok kita ulang lagi. Ya kan? Saya pikir para penemu-penemu di masa lalu itu juga mereka melakukan uji coba itu mungkin beratus bahkan beribu kali baru dia menemukan satu temuannya. Dan mereka nggak putus asa. Nah, sama seperti hari ini kita juga, anak-anak muda kita begitu. Jangan, nggak boleh putus asa. Semangat begitu ya. Karena tantangan hari ini jauh lebih berat dibanding masa-masa lalu. Ya, persaingan semakin ketat gitu ya.
menurut saya ya satu hal jawabannya itu tetap semangat. Tidak boleh tidak boleh ya sampai putus asa begitulah ya. Tidak boleh itu. Jangan sama sekali, karena inilah nanti yang penyebab kegagalan kita itu. Iya, Pak. Tapi kalau hal-hal yang misalnya belum berhasil sekali, belum ada, itu nggak ada masalah. Itu biasa itu dalam hidup kita ini kan. Betul. Iya. Nah, dari situ kita belajar. Nah, Satu kata Pak untuk lensa sebagai akhir dari cerita kita hari ini. ya, lensa teruslah berkarya untuk bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Timbas yang telah memberikan motivasi buat kita semua. Ya, jangan lupa dan saksikan terus tontonan Lensa di channel YouTube kami, yaitu Lensa Sid Alpitia. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa memberikan yang terbaik buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.